Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wal Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Jumat 27 Mei 2022 bersama saya Furqon Audin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sumber Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Kementerian Luar Negeri merespon kelakuan kedutaan besar Inggris yang mengibarkan bendera lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, serta mengunggahnya di Instagram resmi mereka. Kemenlu menilai tindakan itu telah membuat polemik. Tindakan tersebut disertai pempublikasian melalui akun resmi sosial media Kedubes Inggris atau Instagram @uki_Indonesia. Sangatlah tidak sensitif dan menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tengku Faizasyah, dilansir cnnindonesia.com Sabtu 21 Mei 2022. Pemerintah Indonesia meminta perwakilan asing agar dapat menghormati nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Tindakan seperti ini bakal memperkeruh suasana, terbukti dengan banyaknya penolakan yang terjadi dari postingan tersebut. Hingga Minggu siang, unggahan di akun UKIN Indonesia telah banjiri dari 4.700 komentar. Sebagian besar menolak dan mengecam langkah Kedubes Inggris tersebut. Bagaimana seharusnya respon pemerintah Indonesia terhadap tindakan Kedubes Inggris? Cukupkah hanya keprihatinan, dan kecewaan atas langkah yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Inggris? Bagaimana cara melawan propaganda global LGBT? Untuk bahasnya, kami terhubung dengan pengamat politik Bung Dr. N. Fakih Syarif, HMSI. Assalamualaikum, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fakih, Sehat bagaimana Mas kabarnya? Furqon? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. sehat semuanya. Alhamdulillah. Bung, beberapa waktu lalu, Kedutaan Inggris di Jakarta mengunggah foto pengibaran bendera LGBT di samping bendera kebangsaan Inggris dalam akun Instagramnya. Pengibaran bendera LGBT itu pun langsung memicu kencaman dari warga Indonesia. Netizen serta menyerbu unggahan foto Kedubes Inggris di akun Instagram resminya. Unggahan itu membuat foto pengibaran bendera LGBT dan alasan Kedubes Inggris melakukannya, apakah Kedubes Inggris lancang dan tidak dapat menjaga dan menghormati sensitivitas nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia, Bung. Menurut Bung Fakih seperti apa? Ya, sikap Kedubes Inggris ini sudah sepantasnya harus dikecam. Jadi kalau diumpamakan tamu ini kan tamu yang tidak beradab kan gitu. Ini kan dia tamu ini. Oleh karena itu benar sekali apabila kemudian Wakil Ketua MPR itu misalnya Hidayat Nur Wahid itu juga menyebut tindakan Kedubes Inggris ini provokatif karena bisa memantik masalah. Bahkan bisa juga dinilai sebagai penjajahan hak asasi manusia kan gitu. Tadi sudah disebutkan juga bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri jadi memprotes secara resmi tadi tindakan yang dilakukan Kedubes Inggris ya. Dan Teguh Faizasyah tadi mengatakan sangatlah tidak sensitif dan menciptakan polemik di tengah-tengah masyarakat. Maka harusnya kemudian memang harus ada protes keras gitu dengan tegas karena ini terkait dengan kedaulatan negara juga. Kemudian Yai Asrorum Niam juga Ketua Fatwa MUI ya, dengan keras mengecam dan menyebut tindakan ini sebagai pelecehan. Karena pengabaian terhadap norma yang hidup di masyarakat Indonesia ya adalah pelecehan. Dan tindakan Kedubes Inggris ini menunjukkan kepada publik bahwa aktivitas LGBT, kampanye LGBT ini mengoyak tatanan sosial yang menyebabkan ketidaktertiban sosial. Dan ini juga menunjukkan bahwa Barat itu dengan hak asasi manusianya inilah yang kemudian tampak sekali sikap mereka yang belum mau menurunkan LGBT ya setelah kecaman bertubi-tubi karena dalihnya tadi itu hak asasi manusia dan dengan pongannya juga. Nah ini kan menimbulkan masalah dan dia tidak tahu bahwa sebenarnya kan harus tahu bahwa kaum muslimin mayoritas di Indonesia itu, oleh karena itu menurut saya ini adalah tamu yang tidak beradab kan gitu. Kalau saya mengumpamakan tamu yang ini tamu yang tidak beradab ini. Demikian. Ya, Bung Fakih.
Menurut Bung Hei nih, bagaimana seharusnya respon pemerintah Indonesia atas tindakan kedubes Inggris tersebut, Bung? Apakah cukup dengan keprihatinan dan kecewaan atas langkah yang dilakukan oleh kedubes Inggris itu tersebut atau bagaimana menurut Bung Fakih? Ya tadi menurut saya tidak cukup dengan keprihatinan, tetapi memang harus kemudian protes keras dan kemudian karena ini terkait dengan kedaulatan negara dan sikap mereka yang provokatif itu kan seolah menantang kaum muslimin. Ya, padahal barusan saja ya kaum muslim mengecam kasus podcastnya seorang influencer tanah air ya, Dedi ya, yang menayangkan konten LGBT. Maka seolah ya, dia tidak peduli dengan peristiwa tersebut, malah menaikkan bendera kaum Sodom dan tindakan pemerintah Inggris ini juga menunjukkan pelecehan mereka terhadap kedaulatan negara dan ajaran Islam. Jadi tidak hanya kedaulatan negeri ini Indonesia, tapi juga terhadap ajaran agama Islam. Ya, mereka berdalih hak asasi manusia, tetapi dia juga melupakan ada hak asasi manusia juga. Nah, ini berarti standar ganda Barat itu, ketika dia melecehkan ajaran agama Islam. Ya, Ya, Bung Fakih, ini pada faktanya kedubes Inggris mengatakan nih bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencintai siapapun dan bebas untuk mengekspresikannya diri mereka. Inggris menyatakan bahwa hak LGBT adalah hak asasi manusia yang mendasar. Apakah ini bermakna bahwa penggerakan kemaksiatan bisa disponsori negara kapitalisme sekuler nih, Bung Fakih? ya sangat jelas karena mereka menjajakan tidak hanya demokrasi, tidak hanya pluralisme, tidak hanya sinkritisme agama, tetapi adalah hak asasi manusia. Maka beberapa pemikiran-pemikiran yang masuk dan merusak tatanan masyarakat itu rata-rata memang didasarkan antara hak asasi manusia. Bahkan untuk menyukseskan kampanye eksistensi kaum sodomi ini, Barat melakukan 3 cara, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, tadi itu menjadikan LGBT itu sebagai bagian HAM, nah, yang universal, yang kemudian wajib diterima oleh semua negara. Sampai kemudian membuat program, mengucurkan dana besar untuk melegalkan eksistensi LGBT ini. Misalnya melalui UNDP. UNDP itu sudah mencanangkan berbagai program dan dana besar agar kaum LGBT itu memiliki akses hukum, memobilisasi masyarakat, menerima keberadaannya, mendorong perubahan kebijakan dan sebagainya. Dan kita tahu Indonesia termasuk ke dalam negara yang tidak meratifikasi peraturan tersebut. Namun sampai hari ini pemerintah seperti tidak meratifikasi, tetapi pemerintah membiarkan eksistensi kaum LGBT. Bahkan beberapa waktu yang lalu Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kampanye LGBT adalah sah di alam demokrasi. Nah ini tidak meratifikasi, tapi omongan menterinya semacam ini. Ya, dan bahkan dia mengatakan negara tak berwenang melarang. Ya, Dedi menampilkan LGBT di podcast miliknya. Tahun 2018 saat itu Ketua MPR-nya Zulkifli Hasan, itu beliau menyebutkan ada 5 fraksi di DPR yang mendukung legalisasi LGBT. Tapi kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya Mahkamah Konstitusi adalah perzinaan itu sebagai tindak pidana dalam KUHP. Dan MK juga berpendapat bahwa hal itu adalah wewenang DPR bukan MK. Yang kedua, mengkampanyekan LGBT. Ini yang paling berbahaya ini, melewat dunia pendidikan. Ya, bacaan, media sosial, dan nampak sekali itu bagaimana Barat bahkan didanai oleh UNDP, United Nations Development Program tadi itu. Dan melalui media sosial, film-film, banyak buku-buku, bacaan, komik, film yang dibuat dengan menyisipkan karakter adegan LGBT. Nah, dengan kejinya ini mereka akan meracuni teman-teman sekalian pikiran anak-anak, remaja dengan konten LGBT. Karena lewat bacaan, lewat komik, lewat film, ini luar biasa sekali. Nah, sehingga banyak orang tua yang tidak sadar kalau anak-anak dan remaja sudah dirusak dengan konten-konten LGBT. Ya, misalnya industri komik Marvel itu, ini sudah menampilkan sejumlah karakter, sejumlah adegan LGBT dalam komik-komik mereka. Para produser dan siniasnya sudah berani menampilkan tema-tema dan karakter LGBT dalam film-film nasional. Nah, itu langkah yang kedua. Yang ketiga, mereka mensponsori. Ya ini, mensponsori, membayar tokoh-tokoh agama untuk memutarbalikkan hukum-hukum agama agar menjadi LGBT itu tidak haram.
Dalam agama Kristen misalnya sudah muncul sejumlah gereja, sejumlah tokoh agama melegalkan pernikahan sejenis, misalnya di Jerman dan di Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya kemudian negara sebagai pelindung dari masyarakat. Di dalam Islam itu negara melindungi semacam ini, sesuatu yang berbahaya bagi kerusakan masyarakat. Nah, di kalangan kaum muslimin sekarang, di tengah-tengah kaum muslimin juga bermunculan sejumlah orang yang berani menghalalkan hubungan sejenis yang bertolak belakang tadi. Kalau kita lihat dengan bertolak belakang dengan para ulama tafsir, ulama fikih yang muktabar dan sebagainya. Inilah yang kemudian harus menjadi antisipasi. Nah, bagaimana antisipasinya adalah tidak cukup dengan membangun kesadaran individunya, tidak cukup kemudian masyarakat juga punya kepedulian tentang pentingnya dakwah, tetapi negara harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat tentang ide-ide yang akan merusak masyarakat ini. Demikian. Ya, Bung Fakih, ketika melihat dan mendengar fakta-fakta yang Jiran sampaikan itu sangat miris. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah apa bahaya kampanye dan aktivitas LGBT bagi masyarakat di seluruh dunia ini, Dokter Ya, Fakih? bahayanya tadi satu, merusak fitrah manusia sudah. Karena dari situ mencegah kelahiran. Padahal tujuan pernikahan di dalam Islam itu adalah dalam rangka untuk apa? Melangsungkan kehidupan, melangsungkan jenis. Nah, kalau itu padahal rusak fitrah manusia, mencegah kelahiran. Kemudian merusak moral, termasuk menghancurkan banyak keluarga yang normal. Ya, apalagi kalau kaum ini sudah terbiasa bergonta-ganti pasangan, ya, maka apa yang terjadi akan timbul penyakit karena banyak banyak riset misalnya. Jadi misalnya berdasarkan penelitian dari John R. Dix itu misalnya dilaporkan dalam Corporate Research Council di tahun 2002, aktivitas pasangan pria G ini lebih beresiko terhadap masalah kesehatan. Jadi perilaku menjijikan hubungan seks lewat apa itu kanal lewat dubur itu membesar kesempatan menularkan berbagai penyakit. Karena itu banyak bakteri yang bersarang di bagian itu. Dan penyakit yang menyerang pasangan BRAG di dalam riset itu disebutkan adalah HIV, sifilis, hepatitis, infeksi, chlamydia, kasus cacar monyet yang sekarang ini berkembang di Eropa. Ini juga diduga oleh WHO berasal dari pesta G yang di Belgia dan Spanyol. Nah, cacar ini kemudian menyebar ini, cacar monyet ini menyebar ke banyak negara di Eropa. Itu dari sisi kesehatan, dari sisi moralnya tadi itu jelas. Dari sisi melangsungkan jenis keturunan, ya, melangsungkan keturunan, mencegah kelahiran, nah, merusak moral tadi itu. Bahkan Mamat miris juga ya, Indonesia juga pernah didapati ini dulu siapa namanya Reinhard Sinaga ya, ternyata dia melakukan kekerasan seksual terhadap lelaki normal. Ya, sampai memperkosa 159 orang misalnya di kota Manchester, Inggris tadi itu. Nah, inilah bahayanya dan dampaknya. Dan segala sesuatu itu kalau berbahaya dan berdampak itu pasti bertentangan dengan hukum syara. Dan hukum syara itu pasti mengandung maslahat, tapi jangan dibalik, sesuatu yang maslahat belum tentu sesuai dengan hukum syara. Dan tadi itu bahayanya begitu luar biasa. Nah, inilah yang kemudian harus disadarkan, pentingnya melakukan edukasi terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak hanya kesadaran individu, tapi masyarakat harus punya kepedulian juga, dan tadi yang saya katakan negara. Jadi ada tiga segitiga yang tidak bisa tidak, yaitu individu, masyarakat, dan negara. Ya. Ya, Bung Fakih. Lalu bagaimana nih konsep Islam dalam merespons sikap arogan pemerintah Inggris melalui kedutaan besarnya ini, Bung? Ya, tadi sudah saya katakan, kalau dalam Islam tadi itu ada tiga pilar penerapan syariah, penerapan hukum itu. Dan tiga pilar itulah yang akan mampu menyelesaikan. Yang pertama, tidak hanya kesadaran individu yang dibangun, tidak hanya diedukasi terus-menerus. Kemudian ada dakwah di sana. Dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu juga membutuhkan kepedulian masyarakat untuk memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan edukasi dan dakwah di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Dan yang ketiga, negara sebagai pelindung dan pengayom. Maka sikap arogan pemerintah Inggris melalui kedutaan besarnya ini realitas penjajahan budaya. Inilah tidak hanya Ghazul Fikri tadi, sebenarnya diawali dengan Ghazul Fikri, perang pemikiran tadi dengan memasukkan hak asasi manusia, tetapi ini juga penjajahan budaya.
yang dilakukan Barat terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Selain menguras sumber daya alam. Jadi tidak hanya penjajahan ekonomi, tapi ternyata ini penjajahan budaya ini juga berbahaya. Dan Barat juga menjajah budaya mereka, merusak akhlak mereka. Sehingga kaum kafir ini ingin menjadikan masyarakat muslim tidak hanya kemudian sumber dayanya dirampok, tetapi apa? Dirusak juga budayanya. Dan itu juga berbahaya. Dan itu pula diingatkan oleh hadis Rasul itu. Kelak kalian itu akan mengikuti perilaku umat sebelum kalian. Sehasta demi sehasta. Sedepa demi sedepa. Bahkan mereka masuk ke lubang biara pun kalian ikut. Kemudian kami bertanya para sahabat, "Duhai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Kemudian beliau menjawab, "Siapa lagi?" Ya, itu terjemahan hadis riwayat muttafaq alaih. Maka menghentikan propaganda LGBT tidak bisa hanya dengan mengecam tadi apa yang dilakukan negara-negara barat, melainkan mesti dilawan propaganda tersebut dengan apa? Edukasi, dengan dakwah Islam. Lalu melindungi umat dengan penerapan syariat Islam. Menolak segala peraturan internasional yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta bisa merusak kehidupan manusia. Jadi ada 3 pilar tadi itu, kesadaran individunya terus dibangun, ketakwaannya kepada Allah, maka ini adalah butuh apa? Ormas-ormas Islam, partai politik, harus melakukan pembinaan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian masyarakat tadi memiliki kepedulian untuk apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena dalam rangka juga melindungi individu-individu tadi itu. Dan yang ketiga yang jauh lebih penting adalah apa? Negara menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Maka 3 pilar ini. Dan hari ini umat Islam hanya cukup banyak kesadaran individunya. Maka payung pelindung hari ini sudah hilang. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan. Maka sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian hanya kesadaran individu? Ya bobol. Kalau masyarakatnya cuek bebek, apalagi negaranya tidak melindungi dan masyarakat. Maka disinilah pentingnya penerapan hukum Islam. Melindungi umat dengan menerapkan syariat Islam, sehingga kemudian mampu menolak segala peraturan internasional yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka disitulah butuh 3 pilar. Kesadaran individu, kemudian kontrol, sosial kontrol masyarakat, dan negara yang melindungi dan mengayomi dengan menerapkan syariat Islam. Demikian. Ya, terima kasih Bung Fakih atas waktu dan penjelasan yang luar biasa. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan Amin. oleh Allah. Sama-sama. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di forum yang lain yang penuh barokah lainnya. Ya, terima kasih. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama, setiap hari pukul 16.30 WIB. Akhirnya, saya Furqan Awaludin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.